Sama seperti Said Zainal Abidin itu pernah dia sholat, terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak, ya Said Zainal Abidin, rumah Anda ini terbakar, dia sholat. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Enggak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nak kena murkane pangeran. Gak barbar nganti dunia nopo. Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikal hatinya sudah tertanam begitu. Tidak sekedar sholat rutinitas. Tidak sekedar. Memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Wong kok asik jagoan wek makhluk itu maunya apa? Itu dia asik tiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya orang mriki 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rafi. Kalau ngajar beliau Imam Rafi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hambal, itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja, ditanya. Paham gitu. Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampean takut pengiran nek iso jawab. Mungkin nak salat piro? Napa susuk 10 menit. Nah jagungan paling cepet. Setengah jam itu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si A si B ketimbang sama saya? Kan iso jawab. Misalnya Allah tanya, mungkin nak salat pas susuk pira menit? 10 menit. Tapi nak kowe jagungan mbek Fuadin paling cepet piro? Setengah jam. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya? Kena iso jawab, ketok kan. Ndak bisa kan? Mulane kula paling pede ki pas ngaji, kan mulang pangeran, nerangno pangeran. Mulane kula ora sisape. Ini penting kula aturaken biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim, biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jenengan kalau pas ngaji asik nak ditamoni ra asik? Cangkemmu om, ya beda, ngaji mesti bener yo. Nampa tamu ra mesti napa? Bener. Kecuali tamunya itu yaitu tadi nak tepaan takdir ya enggak apa-apa. Bab kula baleni malih. Ini penting kula aturaken. Jadi nak sampean ditakdir kenal niati silaturahim. Nak ora kenal ngilangkan kebencian, ngilangkan tomak, ngilangkan peleceh. Terutama tomak, sing paling berat ngadepi wong. Kula sering berkali-kali bina santri-santri kula. Gus, nak kancanan wong sugih rawan tomak. Nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya kancanan wong larat lawan melecehkan. Lho nggih, sampean ketemu wong ayu rawan salah, kuwatir syahwat, kuwatir selingkuh, kuwatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong elek padha rawan ngenyek. Elek untune metu kere. Padha wae ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot budak. Amen dadi cah dua alam nganti rupane ra rupa wong. Kiyaine men ngongkon mergawe ngacono duwe. Lho tak dalemku ganteng-ganteng, sampe tak dalemku sing itu ya perkarane kula jarang ngongkon. Kula sering ngomong mbek bojo kula. Urip ning donya coba dari Quran liya bluakum. Kenal wong ayu rawan syahwat, kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbudak. Sama ini jenis liya bluakum kabeh ku coba. Kenal pangeran kan rawan apa kan? Kan bener Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Anggere eling ngoten niku ape lainane Qur'ane ra sido. Dua jam nganti khatam. Nah, sampeyan kan khatam perkara nganyahno kok nek semaan ben lancar iku perkara Nah, iku order urusan apa? Ya tapi luwe apik dibanding hafal Quran. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten niku mboten. Lah muga-muga disepuro pangeran anane niku. Mun kula terusno. Wah, muga-muga ya nak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Mingkau. Bahaya. Fayaqulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Fala yukallimuhu yawma idzin sapa ilal anbiya. Ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya. Fayaquluna faraqna nas fid dunya. Wa nahnu kunna ila subatihim. Faraq namun misai kita faraqonan nas. To faraq namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunna kita ila subatihim maring ngancane manusa fa ing dalem dunya ahwaji kuwi butuh. Lahiqat wis metu sapa kullu umatin bima kana ta'bud. Saniki Wanah nute kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikun anak but. Fayaku mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiranem sing mbok enteni. Fayaku na mongko padha ngucap sapa mukmin sing pidol-pidol wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Ingkar lucu lho. Malah disampai masyaallah wis. Kulo maca hadis iki mriyang tenan. Iki piye nak santri kudu ngene.
Pas kangen pangeran, pas ketemu malam ini napa? Naudzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ini ning dunya ingat subhanallah, pas ketemu pangeran muni napa? Naudzubillahi napa? Saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala ngene. Hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna biya. Iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni. Tapi jawabe saya kulo nang nggih saged. Lah mau apa nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni saya kulo nang apa? Nah, fayuk syafu an sakin. Yo yauma yuksafu an saqi wa yat'auna ila sujudi fala yastad. Fayuk syafu mongko den buka apa an sakin saking satir, saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan, fayakhiruna sujjadan ajmaun. Wong mukmin iso sujud. Walayap kolan ora kari sapa ahad denung suci kana kang ana sapa ahad sajade sujud sapa ahad di dunya, tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Walariyaan lan ora krana riya walani fakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik. Ila sara kecuali dadi pozoru gegere. Wong iku tepon dadi sak blabak wahidan kang siji kuwenceng gegere. Kulama aroda ayat sudah koro ala koba. Tiap apa sujud malah dikangkang, malah terus geblak. Bareng geblak, bukti sujud tidak benar, diangkut malaikat, dijeblok apa? Neraka. Kola. Wah tadi kita nari. Kau rasa meriang, wah saya sujudnya dibeneri. Urung maksudnya urung terlambat lah. Iki cene biduan tuh cene dunia tuh. Maksudnya kira orang maksa, orang apa? Tenang ya, tapi masih dadani orang kok meriang saiki. Meriangnya sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditoto ae saiki sujude napa? Surah Sumayur yarfa birrona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salasa napa? Mar. Kula waca sing alinea kedua sing niku sing seru-seru. Niki sing bakas. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Yazid bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala yaqudu ngalap sapa Allah taala lil madzlum min az-zalim wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi hatta idza lam yaqab tabiatin atin ka hatin ja'ala wa malakan malakala surati uzair fatat qala fa ja'ala wa malakan ala surati isa fatat tabauna sura. Kemana ada munadin asma'al khalaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yabqa ahadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa musilalahu alihatu binate semua jadi misalnya sing sumeneng dhuwit ya dhuwit udah di pangeran sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran terus sing tau disembah sing di dewa-dewaan ning donya summa qadat hum ilan kata idalam yaqo ilal mukminun. Mok karek wong mukmin, fihim al munafiqun. Tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik. Qala ta'ala ayuhan nas zaban nas. Manusa kok cek ning kene wae zaban nas wong wis do mire. Ilhaku bi alihatikum wa ma kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Fayaquluna wa malana ilahun illallah. Mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah. Wa ma kunna na'budu ilahan ghairahu. Kula namung nyembah jenengan. Wa Allah sabbatahum. Semaya kon ngene. Terus alhiku bi aliyatikum, pangeran gak ngakoni tapi. Jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngakon. Wah ya repot tenan. Alhiku bi aliyatikum wa makun kayakum. Kal benakum wa bena rabbikum min ayatin ta'rifuna hada. Kowe roh misale pangeran muncul, tak kowe kenal fayakuluna napa? Naam, gue kenal Gusti. Fayatajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min azamati sange sifat ague ma ya'rifunahu annahu rabb. Fayakhiruna lahu sujadan ala wujuhihim. Nah wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi wayaqau kullu munafiqin ala qafahu, wong munafik terjengkal aplang-aplang wayat alwa aslabahum kasosa silbakor kaya sungune sapi. Jadi gegere ku atos keras kaya sungune sapi. Nah iki bila mencari napa? Dipun nggih kula niku insyaallah nggih kula wingi men kode kalian Masrum wis niki tak niati muludan ya, tak niati muludan. Terus masalah sujud niku penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan as-sajidun simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nabi zaman sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jawabnya satu. Fa inni ala nafsika bi kasratis. Mulane ngaji niki diniati ikhlas. Kula niku ya kula nggih ngeten niki nganti kula mati nggih ngeten niki. Terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi kula persiapno tenan jen materi saking ulama-ulama sing ikhlas. Kula berburu kitab
kage materi-materi ulama sing Islam. Mboten sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes kula. Gus, jenenge wong ra duwe dhuwit ya bingung. Jenenge wong ra duwe pangkat ya bingung. Wes aku menungso ra duwe dhuwit bingung wajar. Ora duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran. Paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran. Misalnya ngaten, saya sekarang tidak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang tidak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah mengalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok nggak punya uang untuk jemput. Oke lah kita bingung. Tapi tetap ngene. Lah iya, sesuk ora ijek sesuk. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu iso nulung anakku sesuk, aku ijek duwe nafas. Nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan itu halan sekarang sekarang. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 wulan 4 wulan go mari go ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu cek 2 wulan 3 wulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhane Allah, sepurane Allah, rahmate. Dan sekarang juga hebatnya Allah, toh itu ada. Saking rahmane Allah, toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, so anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir kok nang suul khotimah, kok bojoku nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buang. Gusti, suul khotimah itu somben, aku lo badhe mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau sakit sholat, kalau sakit zakat, kalau sakit sedekah, saat ini sakit mulung. Sehingga was-was suul khotimah itu hilang. Kelakuannya setan. Ben aku ora syukur mbek pengen. Mesti begitu. Orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang khawatir. Tak rewangi ini ngonang suul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Suul khotimah umpama iya rak sok mbek. Sekarang saya sama Allah. Rahmati Allah ono mulai saiki saya bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sebenarnya ngono iku nek kowe suul khotimah amale ora dicatat kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan kowe setan. Aku ora entuk kabar iku kok Allah kok. Hilang dah kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono nabi ora nabi iku kabar setan sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora ngarep entuk kabar kok wong aku ora nabi. Paling ndak setan iso hilang karena kamu lawan itu ndak mes. Sama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu ora cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, direwang ibadah ratusan tahun kadang gak suul, kadang suul apa? Itu tidak penting, mun ngandel kula. Setiap detailnya amal mesti ana ganjarane. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ana ganjarane. Ora ana suul khotimah. Suul khotimah ora usah kuwatir bisa ane setan. Mun ngandel kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati kan pas jadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi eleke mbok gedhe-gedhekno, ambek kowe mamang rahmate, kuwi jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Quran di bulan baleni tiap surat, kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi, yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Mana orang ulama sing bali lo Baroah lah maca Bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli Qur'an bingung kan karena ulama sing bali lo itu perkarane urusan apik. Mergo ulama Qur'an sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan Bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat tusteh. Sama lihat di khilaf-khilaf ulama Qur'an. Karena dianggap bagian dari surat An-Fal. Jadi sebenarnya enggak diikutkan Bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fal. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat besar. Surat baru bangsa perang ora baru atok surat Ra'd ya perang. Surat liyane ge akeh. Ya cuma wong ra maca ora usah maca ngono ae. Dibang mari geger. Kula lah ngerti takoki tiyang-tiyang sing alim-alim. Lah jenengan dhewe nek pas iman ora tomo. Yo wedi kuwe mergo kowe ora paham men tomo ngono. Dibang mbok ahmo atau ora mbok ahmo. Ya atau ngoten kes rame kes. Tapi sebetulnya itu biasa. Kula baleni malih iki. Kula derenge mriki madosi kitab niki. Saya ini sebagai akademisi.
Cuma saya bandingkan ini di Bukhari di Muslim. Termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab-bab ketika Imam Syafi'i mau kabundut itu di Majmu' juz 1 itu ada tareh-tareh Imam Malik sebelum kabundut, Imam Syafi'i sebelum apa? Itu saya sampai tulis bednya. Imam Syafi'i ketika mau kabundut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan itu. Dia punya syair begini, kalau apa lain? Ya Allah, kota qalbi wa daqat mazhabi. Sekarang hatiku sudah tumpul. Otakku juga sudah tumpul. Semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu Maha Pemaaf. Terus bed keduanya ta'azumani zambi falamma qabiltu. Falamma qarantuhu. Sebetulnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Mboten ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah. Ampun dosa kula mboten ngarah terus. Sampai murid akhirnya sing teko mau nangis itu ora sida, mboten murke wae guyu-guyu. Kula nggih yakin Gusti dosa kula niku kathah. Tapi sak kata-kata itu dosa kula tetep roh sik akeh ngepurane. Terus ayat yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in gaqalat nafsi bi jurmin jahannam. Itu saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek kanca kok ora entuk ngono, paham. Jadi ya kanca ini kan ora gunane maksudnya. Saya sebenarnya sudah lama berpikir gitu, tapi golek kanca kok ora entuk. Maksudnya kanca sing imam sing Mustafa kan ora penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya tuh dulu ya Gusti, ade kan saya nanti di neraka. Misalnya gampangannya aku sampean bun neraka, Mustafa ya misalnya bun neraka. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa in tantakim minni falastu bi'aisin. Andaikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falastu bi'aisin. Saya tetap tidak putus asa. Wa in daqalat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari, ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, Gus jenengan nak sinau kayak ABG. Untuk ngono kok seneng kowe ora karep wae. Aku untuk kanca anyar, maksudnya kanca gablek yang maksudnya. Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dijayanya akhirat dikersane Allah? Akhirat kan tidak dijaya kan? Yang dijaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus harap. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i wa in tantakim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, falastu bi'aisin, saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendikte Allah. Aku disemu golek bola tapi ora entuk. Artinya saya ini ya merasa benar ya, cuma kok ora dibola imam. Tak golek ini isya ya ora ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Ora cilik-cilik kalau Imam Syafi'i jelas ngono. Imam Syafi'i jelas dia merebut fa in tantakim minni. Nah, Abu Nawad kan ngomong tapi nyerempet-nyerempet tomo. Gusti, misalnya kula mun sowan jenengan, wa in tatrut terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan, jebule jenengan tolak. Terus pamayar ham siwaka terus kula golek isi inter Gusan dia bingung Abu Nawad mau pamayar ham napa? Siwaka. Wa in tatrut pamayar ham siwaka kan isih golek. Imam Ghazali juga gitu. Gusti, misalnya ngamal kula nu duwe kitab khusus omongane wong sing meh kapundhut. Mulai Imam Ghazali, Imam Syafi'i, nek ora tak kitab nomut. Golek ngomong kaliber sing ngadepi napa? Kematian. Imam Ghazali mau kapundhut sempat ya dia sholat subuh, sorenya tuku kapan? Sorenya tuku napa? Ditakoki Mbah Ade, "Kak tuku kapan go opo?" Ya kok mati sesuk, dari tenang ya. Jadi kok mati napa? Sesuk. Wah, ora ngarep mati mos. Bareng dia bersolat subuh terus kondo adike. Ale kabil kapni. Nek kapan ku jupuk. Bareng dijupuk terus ya dia baca-baca apa guyon-guyon gitu terus ya terus kapundhut. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu udah ada mobil. Itu udah ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pagi sudah di situ. Orang-orang kan jaga. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kabudut. Jadi segera terlambat yang podo wali jadi Imam Ghazali roh mati wis jo mending perjalanan menuju imam itu. Jadi itu. Wah, ora kaya kowe. Ngaji ku prai lagi Gus Pak kabudut. Wah,
Wah, ramutu. Ya, tapi di bangku itu nggak ora jelas, ora jelas bisa. Nah, itu yang nggak terlambat karena malamnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabur. Padahal Rasulullah jelas tidak kabur. Terus mereka mentawilkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya itu imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabur. Ya mesti mereka itu adalah cara nafsirkan itu tunggal, mesti Imam Syafi'i. Kan nggak mungkin Nabi Adam kabur tafsir Mustafa mati kan nggak mungkin. Jadi terus malam itu langsung coba menuju sinten? Imam Ghazali. Nah, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa nggih? Ya, sudah tidak terlambat sudah berangkat. Nah, saya kira terlambat yang mobilnya banter-banter. Itu telepon terus mobilnya apa? Warga mayat mubang-mubang, jadi akhirnya tidak terlambat. Buat ini penting kolaborasi. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu. Mau soal akhirat itu so, tidak iso piye ning ngarepe Allah. Tetap hukum tertinggi napa? Allah. Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Andaikan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jenengan. Nah, karena sifat rahmane jenengan enggak bisa kalah oleh neraka. Mulane niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab-kitab. Ada seorang rajul gitu yang di neraka. Itu dia tetap wiridan ya Hanan, dia dateng akeh welasi. Padahal neraka umumnya kejet-kejet dia tetap ya Hanan. Sampai malaikat itu takok. Wong kowe karuan disiksa isih muji ya Hanan den maksudnya. Wong kowe karuan disiksa isih muji Allah ya apa? Ya Hanan. Jawabe dene enak. Masih aku disiksa sifatnya Allah tetap ya Hanan. Zat pemberi maaf, zat yang kasihan, yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan ya Allah. Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rajul fi qari jahannam ning telengen neraka. Dia itu muji-muji engkau ya Hanan ya Manan. Terus dari pengiran. Ya saya tidak tahu. Pancen tak tes. Dia seneng aku pas ning swarga apa neraka cek seneng. Terus rajul tak kok wah ge seneng mawon. Akhirnya saya pengiran ya wiridane swarga. Itu saya harus betul baca kisahnya, harus saya itu jangan sampai lah sifat rahmane Allah, sifat pengampunannya Allah, pemaafnya Allah kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. Mulane bener Abu Nawas. Nah, kula ngakoni Gusti Dunubi misu ada di Romali dosa kula kaya jumlahe pasir sego. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kula aturaken dadi sampean penting sakniki sujud yang benar. Kok sakakan donga, pokoknya sujud itu yang benar. Itu mulai dari rambut kita, nggih, organ kita sampai Nabi ngendikan wa mukhri wa asbi. Nabi nyebut nganti napa wa asbi, mukhnu sumsum. Wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau sujud itu sajadalaka wajhi wa basori wasam lillazi khalaqahu wasam warahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul. Jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru tenan. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Syaqqa sam'ahu wa basar. Ora kok sujude sampean. Wah nak sujud dari donga manti utangku akeh. Pengiran kon melok nyaur. Sing gadene BPKB sapa? Senengane ngelok-ngelokno sinten? Pengiran ono. Tapi ini demi saya badhe kaji. Ibadah melarat iku ora kaji, qanaah. Ono. Mboten nanti komunikasi nggih monggo tapi urutane wong melarat itu ibadah napa? Nah, ambil sabar. Muhammad ini tenan, mau hadis sing medeni tapi sampean mau ane Imam Syafi'i mawon. Jadi Imam Syafi'i kula nganti tak apal loh. Jadi sing kula mengenang tenan itu beliau secara vulgar, secara jelas fa in tantakim minni falastu napa bi ayisin. Andaikan kau menyiksa aku pun saya ini tidak akan putus asa. Wa in dakhalat nafsi bi jurmin napa? Jannah. Mungkin iki kula donga kersane jenengan menjaga rojak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpun jenengan ngambil kula. Kita memang ingin sekali meninggalkan dosa kesalahan, tapi sing pun jenengan harus yakin ditobati dan ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya afu ya karim.
ya Rahim. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Lakal hamdu ya Allah idza